Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eko Irawan dari jurusan Akuntansi NPM 2403010200508. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya ambil dalam Google Scholarship dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi investor individu dalam pengambilan keputusan investasi sekuritas di Bursa Efek Indonesia. Baik, jurnal itu saya ambil dari Google Scholar dengan judul tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi investor individu dalam pengambilan keputusan investasi sekuritas di Bursa Efek Indonesia, yang ditulis oleh Din Septianto dari Fakultas Ekonomi Universitas Esa Unggul, Jakarta. Latar belakang dan tujuan penelitian dari jurnal tersebut yang di sini dijelaskan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku investor individu dalam pengambilan keputusan investasi sekuritas di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan causality explanatory dengan melibatkan 135 responden investor individu di Bursa Efek Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada manfaat informasi keuangan, norma subjektif, serta revisi keyakinan dalam pengambilan keputusan investasi. Yang pertama, objek penelitiannya dalam jurnal tersebut, objek penelitian dalam jurnal ini adalah investor individu yang melakukan investasi di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini berfokus pada bagaimana investor membuat keputusan investasi, apakah mereka melakukan atau lebih mengandalkan informasi keuangan atau faktor lain seperti opini orang lain dan tren pasar. Kedua, masalah penelitian. Masalah utama yang dibahas adalah apa saja faktor yang mempengaruhi keputusan investasi individu. Banyak teori mengatakan bahwa informasi keuangan seperti laporan keuangan sangat penting dalam pengambilan keputusan. Tetapi ternyata investor sering tidak menggunakannya. Justru mereka lebih terpengaruh oleh faktor sosial seperti opini teman, berita, atau tren pasar. Yang ketiga, tujuan penelitian dalam jurnal tersebut, penelitiannya bertujuan untuk mengetahui apakah manfaat informasi keuangan berpengaruh terhadap perubahan keyakinan investor dan niat investasi. Yang kedua, menganalisis seberapa besar norma subjektif, pengaruh sosial seperti teman dan media dalam mempengaruhi keputusan investasi. Yang ketiga, mengkaji apakah revisi keyakinan bisa meningkatkan niat investasi seorang investor. Yang keempat tentang metode penelitian. Dalam jurnal tersebut, penelitian bertujuan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode causality explanatory. Datanya dikumpulkan dari 135 investor individu di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode kuesioner. Data kemudian dianalisis menggunakan structural equation modeling dengan program AMOS untuk melihat hubungan antara variabel penelitian. Hasil dari penelitian dalam jurnal tersebut menemukan beberapa temuan. Yang pertama, informasi keuangan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap niat investasi investor. Artinya, laporan keuangan tidak selalu digunakan sebagai dasar keputusan investasi. Yang kedua, norma subjektif berpengaruh positif terhadap niat investasi. Semakin besar pengaruh sosial seperti opini, teman, keluarga, atau media, semakin tinggi pula niat investor untuk berinvestasi. Yang ketiga, norma subjektif juga berpengaruh terhadap revisi keyakinan. Investor cenderung mengubah persepsi mereka terhadap saham setelah mendengar pendapat dari orang lain. Yang keempat, revisi keyakinan berpengaruh positif terhadap niat investasi. Jika investor mendapat informasi baru yang meyakinkan, mereka cenderung lebih tertarik untuk berinvestasi. Kesimpulan, dalam jurnal tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak investor di Bursa Efek Indonesia cenderung tidak rasional dan kurang canggih dalam mengambil keputusan.
Mereka lebih terpengaruh oleh faktor sosial dibandingkan dengan informasi keuangan yang lebih objektif. Akibatnya, keputusan investasi seringkali didasarkan pada spekulasi, rumor, atau opini daripada analisis mendalam terhadap fundamental perusahaan. Sekian presentasi saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.